Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Kita ngebahas zodiak Taurus di 1 sampai 15 Oktober 2021. Dan ini energi general ya, general. Jadi pastinya tidak akan resonate untuk semua orang. Dan energinya juga kebolak dan kebalik, maju dan mundur, dan itu seperti biasanya. Namanya juga energi ya, tetapi memang jaraknya tidak terlalu jauh seperti itu. Kalau untuk mengambil per minggu bisa beda dengan kita mengambil per bulan atau per tahun seperti itu ya. Dan kita ngebahas kehidupan, ini keuangan, ini asmara, asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan tentunya ya. Dan kita ngebahas kehidupan dulu seperti biasanya. Kita selalu berurutan di situ, dan sebentar lagi ternyata ke Oktober, sebentar lagi ke tahun baru ya, tidak terasa waktu. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga baik ya, semoga sehat, dan semoga diberikan berkah rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan menurut kepercayaan masing-masing tentunya ya. Dan bagi kalian yang tertarik dengan pembacaan garis tangan, kalian bisa kirim foto dari tangan atas sampai ke pergelangan tangan, dari pergelangan tangan sampai ke telapak tangan, dan jari-jarinya harus kelihatan semua. Itu tangan sebelah kanan bagian dalam, dan biayanya sekitar 100.000 ya, seperti itu. Jadi bagi kalian yang tertarik silahkan monggo hubungi saya. Dan bagi kalian yang mau mengambil konsultasi atau personal reading, kalian bisa hubungi saya di kontak kotak deskripsi video ini ya, ada nomor WA yang bisa kalian hubungi seperti itu. Yuk kita ngebahas Taurus ya. Zodiak Taurus 1 sampai 15 Oktober 2021. Sepertinya kalian ini banyak yang lagi mendapatkan berkah atau kemudahan atau anugerah yang Tuhan berikan kepada kalian. Karena di sini sepertinya segala pengkhianatan, segala keburukan, segala kejoliman, atau segala gunjingan yang selama ini terus menghimpit hidup kalian dari waktu ke waktu, bahkan ada yang udah lama sekali ya, ada yang udah bertahun-tahun, ada yang udah 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 1 tahun, 2 tahun ya, 4 tahun, ini terus berjalan dan sekarang reda, dan pada akhirnya membaik dengan sendirinya. Itu anugerah Tuhan yang memang dijanjikan oleh Tuhan ketika kita mau bersabar dan mau terus memperbaiki diri dan terus mau berusaha meningkatkan kualitas hidup kita. Tuhan itu akan memberikan hadiah yang indah. Jadi apapun yang mereka lakukan kepada kalian, entah gunjingan, entah fitnahan, entah hinaan, entah apapun cemoohan atau apapun itu akan berakhir dengan sendirinya tanpa kita harus berteriak, tanpa kita harus membentak, tanpa kita harus bilang tidak. Ketika waktunya sudah selesai, itu selesai. Dengan seiring waktu, seiring jalan, dan kualitas kalian makin bertambah, makin maju, makin sukses, dan makin punya kualitas diri yang lebih baik, bahkan jauh lebih baik. Tapi di sini memang ada dari kalian yang memang untuk menjalani kehidupan ini sangat perih ya. Maju mundurnya luar biasa, kok pentang-pantingnya juga luar biasa, bahkan ada yang udah setengah kolab ya seperti itu. Tetapi kalian tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bertahan, untuk kembali berdiri dan kembali bangkit, kembali merintis kehidupan yang jauh lebih baik lagi, menarik di kehidupan yang memang begitu perih, dengan keindahan, dengan semangat, dengan doa-doa yang memang kalian terus panjatkan kepada Tuhan tanpa henti. Walaupun ada keputusasaan, ada kepedihan, ada kesedihan, ada air mata yang tidak pernah berhenti, tapi tetap kalian bertumbuh dan pada akhirnya berkembang, dan pada akhirnya berbuah, dan pada akhirnya membuahkan keberuntungan yang cukup luar biasa. Bahkan di sini ada dari kalian yang memang udah sangat beruntung atau akan menjadi orang yang sangat beruntung ya, seperti itu. Jadi sesuaikan energi kalian di mana, ya, karena di sini ada yang lagi beruntung, baru mulai beruntung, bahkan akan menjadi orang yang sangat beruntung seperti itu. Jadi di sini kalian akan ada yang sukses dalam karir, dalam pekerjaan, dalam usaha,
Tapi ada juga yang memang yang akan sukses atau dikenal oleh orang lain karena kemampuan dan skill kalian yang memang sangat mumpuni, sangat bisa sangat luar biasa ya, bukan cuma diantungin jempol, sangat luar biasa. Mungkin kalian bisa membantu orang lain, bisa menyembuhkan orang lain, entah jadi healer, entah jadi spiritual, entah jadi supranatural, entah jadi dokter yang terkenal atau tabib terkenal, atau orang-orang yang memang banyak bermanfaat buat orang lain, seperti itu ya. Dan di sini kalian akan terkenal, akan banyak dikenal orang banyak, dan itu membuat kalian merasakan suatu kebahagiaan atau kebanggaan tersendiri yang memang Tuhan berikan kepada kalian itu begitu indah. Apapun yang terjadi kepada kalian itu tidak sia-sia, dan kalian mulai mengerti dan semakin mengerti ketika Tuhan menghujat dulu, ketika kalian menangis dan mempertanyakan keadilan Tuhan. Ternyata ini loh buahnya, ya, seperti itu. Oh, ini loh tujuan Tuhan kepada saya sehingga saya di tempat begitu luar biasa. Nah, seperti itu. Pada akhirnya kalian menyadari dan mengerti arti cobaan yang selama ini kalian alami. Karena di sini memang kalian ini akan ada yang memang sukses dalam usaha ataupun pekerjaan, sukses dalam karir, sukses dalam kehidupan atau rumah tangga. Ada juga yang memang sukses dalam membantu orang lain. Jadi sesuaikan energi kalian di mana, pasti ini tidak bukan energi semua bukan energi satu orang, tapi sesuaikan energi kalian di mana. Tapi di sini memang ada yang harus merintis dulu ya. Tapi ada juga yang udah merintis dan mulai bangkit, mulai bertumbuh. Tapi di sini ada juga yang memang udah merintis, udah bertumbuh dan semakin berkembang. Seperti itu, dan buahnya juga ranum. Tinggal memetik hasilnya, seperti itu, dan keberuntungan datang kepada kalian. Buah kesabaran jadi manis hasilnya ya. Doa-doa yang terwujud, harapan-harapan yang mulai kelihatan satu persatu ada wujudnya, seperti itu, dan kabar baik juga banyak. Dan kalian juga diharapkan untuk tetap fokus kepada apapun yang kalian lakukan saat ini, apapun yang kalian bisa, apapun yang kalian mampu, tetap diasah kemampuan kalian. Jangan cepat puas, jangan mudah congkak, jangan mudah sombong, rendah hatilah. Jangan rendah diri ya, rendah hati. Perbaiki budimu untuk menjadi versi yang terindah, makhluk Tuhan yang sangat cantik, bukan cantik luarnya saja tapi cantik lahir batin ya. Dan juga dipenuhi dengan kebahagiaan secara materi. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Nah, walaupun di sini memang ada sesuatu yang akan selesai. Ini yang selesai ini bisa segala kesedihan, penderitaan yang akan selesai, tower momen yang selama ini menghimpit kalian akan selesai, atau ada istilahnya permasalahan hukum atau permasalahan dalam kehidupan pribadi kalian yang udah menghimpit bertahun-tahun, entah karena perceraian atau digantung atau apapun itu, akan ada penyelesaian yang memang membuahkan kebahagiaan. Entah kalian rujuk kembali, entah kalian benar-benar berpisah atau bercerai, atau kalian sembuh dari sakit, atau kalian mau bangkit dari segala keterpurukan yang selama ini mungkin kalian merasa terpuruk karena ekonomi, karena apapun, kalian bangkit dan punya semangat kembali untuk berjuang meraih kehidupan yang memang indah yang Tuhan telah tetapkan untuk kalian, walaupun memang belum saatnya, seperti itu ya. Dan ini memang kalian harus benar-benar jadi orang yang sabar, orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang menerima atau menjalani hidup dengan ikhlas. Insya Allah kemudahan akan datang kepada kalian ketika jiwamu seperti itu. Insya Allah ya, seperti itu. Yuk kita ngebahas untuk keuangan. Keuangan zodiak Taurus 1 sampai 15 Oktober 2021, seperti itu ya. Di sini kita ngebahas keuangan, dan di sini ada keseimbangan yang cukup indah dan bahkan sangat indah. Keseimbangan dalam pemasukan dan pengeluaran yang seimbang, kalian semakin balance, semakin bijaksana dalam memakai uang, dan keuangan ini banyak yang memang kalian simpan untuk masa depan kalian. Bahkan di sini banyak dari kalian yang udah mulai bisa berbagi dengan orang lain ya. Dan kalian juga orang yang tidak lupa untuk orang yang tidak lupa atau tidak bukan kacang lupa kulitnya. Ketika kalian bahagia,
kalian ingat orang-orang yang begitu mencintai kalian, begitu mendukung kalian, orang-orang yang memberikan kalian ilmu ataupun apapun itu membuat kalian bersinar saat ini. Jadi kalian datang bersilaturahmi, memberikan sebagian rezeki. Ini Bapak Ibu, saya datang, alhamdulillah rezeki saya lancar, alhamdulillah pekerjaan saya mudah, alhamdulillah apapun yang Ibu berikan ke saya ternyata besar manfaatnya, dan itu memberikan kebahagiaan yang indah buat orang yang begitu kalian hargai dan membawa berkah buat kalian juga ya, seperti itu. Jadi segala keterpurukan, segala beban pikiran, segala kesedihan ataupun segala ketakutan, kekhawatiran lepaskan, karena ada keindahan di depan ketika kalian mau berjuang dan terus mau berjuang. Jangan mudah menyerah. Bagi kalian yang selama ini lagi mendapatkan kesedihan karena terpuruk secara ekonomi atau pekerjaan yang hancur ataupun ada fitnah atau apapun itu, pekerjaan yang turun ataupun bahkan dilanda segala kesusahan atau kesedihan, bukan cuma materi turun tapi ada fitnah, ada apapun, bangkit kembali, karena ada kebahagiaan, ada kedudukan yang menunggu kalian, ada jabatan yang menunggu kalian, ada rezeki yang menunggu kalian, ada keadilan Tuhan yang akan turun kepada kalian ya, seperti itu. Jadi sedih itu hilangkan, beban itu lepaskan, langkahlah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan itu ada untuk membantu kalian. Apalagi kalau kalian tidak salah, pasti keadilan Tuhan itu ada, seperti itu. Walaupun memang waktunya ada yang lama, ada yang sebentar, ada yang cepat, ada yang agak lama ya, seperti itu. Tapi yakinlah Tuhan lebih tahu waktu yang terindah buat kita, seperti itu ya. Ada kedudukan yang baik, ada ekonomi yang semakin membaik, maka kalian bisa menabung, udah bisa menikmati hidup, menikmati hasil jerih payah kalian, bahkan ada yang udah bisa berbagi. Bagi kalian yang masih belum bisa berbagi, seenggaknya masih bisa memenuhi kebutuhan kalian. Kalau kalian masih punya kehidupan yang memang belum mumpuni atau belum punya pekerjaan, kamu yakin dan percaya kalau kalian mau terus berusaha, ada rezeki yang akan datang, ada kemudahan yang akan datang. Dan lengkapilah hidupmu dengan kasih sayang. Kasih sayang itu dengan siapa? Yang pertama itu dengan Tuhan kita, menurut kepercayaan masing-masing ya. Perbaikilah ibadah kita, perbaikilah hubungan kita dengan Tuhan, karena itu yang akan membawa kemudahan yang luar biasa kepada kita lewat orang-orang yang mau dikirimkan ke kita untuk membantu kita, seperti itu ya. Dan di sini kalian juga memperbaiki hubungan dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan pasangan ya, dengan rekan kerja. Insya Allah ini akan membawa keberkahan rezeki yang memang walaupun ada yang pelan-pelan, tapi ada juga yang memang sangat berlimpah. Sesuaikan energimu di mana ya, tapi tetap jangan putus asa, jangan patah harapan, karena ada kebahagiaan yang akan datang. Yang penting kalian harus balance. Balance itu apa? Balance dalam beribadah, balance dalam bersikap, balance dalam melakukan kebaikan, dan terus bekerja, terus berusaha, dan terus mengasah kemampuan kalian tanpa mudah putus asa dan tanpa mudah sombong dengan apapun yang kalian miliki. Itu pedoman hidup kita. Kita itu jangan mudah sombong dengan apapun yang kita miliki, karena apapun yang kita miliki pemberian Tuhan. Kalau Tuhan memang mengambilnya, kita nggak punya apa-apa lagi. Apa yang harus kita sombongin? Nggak ada. Seperti itu ya. Yuk kita ngebahas yang berpasangan, yang single parent, yang single ya, seperti itu. Dan laki-laki dan perempuan, ini energinya ya tentunya. Jadi ini untuk yang asmara, keambilnya banyak sekali energinya. Mungkin ada yang memang harus saya sampaikan cukup banyak, atau ada cerita yang memang cukup panjang. Yuk kita lihat ya bareng-bareng. Semoga ini menjadi hiburan buat kalian semua dan buat kita, seperti itu. Ada manfaatnya juga, amin, mudah-mudahan ya, seperti itu. Kita bahas yang single dulu. Sepertinya kalian diharapkan untuk fokus kepada apapun yang kalian tuju, entah tujuan, entah cita-cita, entah harapan, fokus aja. Karena di sini kalau kalian bisa dan kalau kalian mampu untuk saling berpegangan tangan, untuk saling mendukung dan saling menghargai dengan pasangan, semua itu akan mudah tercapai. Atau kalian, kalau kalian lagi mendapatkan kesedihan atau penderitaan dalam hidup, entah karena sakit, entah ada pekerjaan yang memang agak kolab ya, pengeluaran yang cukup banyak, pemasukan yang kurang,
Kalau kalian terus mau berpegangan tangan, mau terus sama-sama berdoa minta kepada Tuhan, mau terus sama-sama berusaha tanpa mengenal putus asa, insya Allah ada rezeki yang tak terduga yang akan datang kepada kalian. Ada kabar baik, mungkin sepertinya ada yang selama ini rezeki kalian itu tertunda atau tertahan, mungkin akan cair, atau ada bonus atau apa akan cair, atau selama ini kalian ini dikena PHK dan kalian terus mencari pekerjaan, meminta tolong ke sana kemari, mungkin akan ada kabar baik, ada pekerjaan atau tawaran pekerjaan. Walaupun di sini memang ada yang jangkanya panjang, tapi ada juga yang jangkanya hanya sesaat. Tapi seenggaknya ada rezeki yang masuk kepada kalian ya, sesuaikan energimu di mana. Dan di sini ada cerita kalian itu sepertinya pernah bukan pernah ya, ia berumah tangga. Ada dua cerita nih yang berpasangan ini ya. Yang serta-sertanya seperti ini. Ada yang berumah tangga tetapi karena karena keadaan, karena situasi, karena apapun itu, entah dari diri kalian berdua ya atau dari keluarga, itu membuat kalian itu terpisah jarak, terpisah waktu, terpisah cukup lama seperti itu ya. Dan ini sepertinya akan kembali rujuk, akan kembali bersama, dan Tuhan udah saatnya mempertemukan kalian dengan kebahagiaan, dengan pemikiran yang lebih matang, dengan pengalaman hidup yang lebih baik, dan juga ekonomi yang lebih mapan, dan tujuan hidup yang lebih indah, dan tujuannya berkomitmen untuk sampai akhir hayat. Seperti itu ya, seperti itu kayaknya. Akan ada yang rujuk dan akan ada dipersatukan kembali. Baik kalian yang dulu dipersatukan oleh Tuhan, dipisahkan lagi, dan mungkin saatnya udah waktunya dipertemukan kembali. Ada yang seperti itu ceritanya ya. Dan ini waktunya cukup lama, ada yang udah pisahnya 6 tahun, 7 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun, kurang lebih 5 bulan, ada yang seperti itu. Tapi memang ini cobaan hidup kalian yang memang harus kalian jalani, pasti semua itu ada hikmahnya ya, seperti itu. Ini kita ngebahas untuk tapi sepertinya bagi yang berpasangan ini akan ada berkah rezeki yang tidak terduga ini datangnya, yang memang kalian sama sekali tidak terduga. Ini buat versi dua-duanya ya, seperti itu. Mudah-mudahan aminkan ya yang baik-baiknya. Kita bahas yang single. Yang single ini sepertinya kalian itu diharapkan untuk tetap menjadi orang yang bijaksana, orang yang bisa mengarahkan orang lain ke hal-hal yang baik, bisa menerangi orang lain dengan kebaikan, dan bisa menerangi diri kalian sendiri. Karena di sini ada ekonomi yang akan berlimpah dan kedudukan yang sangat mumpuni. Sepertinya ada dari kalian yang memang single, laki-laki ataupun perempuan, akan mendapatkan karir yang sangat baik atau akan mendapatkan pekerjaan yang sangat baik dan punya prospek karir kedepannya itu sangat bagus. Tetapi kalian harus hati-hati dan teliti di tempat kerja. Jangan mudah percaya dengan siapapun, jangan mudah istilahnya bergaul dengan hal-hal yang salah atau tempat yang salah, karena itu akan sangat berpengaruh kepada kemajuan atau kesuksesan pekerjaan kalian. Di sini memang untuk asmara, tapi kelihatannya ke materi yang sangat dominan ya terlihat. Tapi di sini untuk asmaranya sepertinya bagi yang single, kalian akan bertemu dengan orang baru yang akan membawa cahaya kebaikan dan kebahagiaan dan kesuksesan. Ini bisa menjadi sahabat atau membawa keberkahan kesuksesan nantinya, atau bisa juga ini partner kerja, tapi bisa juga ini memang akan jadi pasangan yang memang sejati buat kalian. Tetapi di sini bagi kalian yang memang udah berpasangan atau punya pacar, sepertinya kalian lagi ada godaan dari pihak ketiga, lagi diuji ya kesetiaan kalian. Tetapi ketika semuanya udah berubah seiring waktu, seiring jalan, dan sama-sama sadar akan kembali sadar dan balik lagi, dan mungkin menentukan komitmen yang lebih misal bertunangan atau memutuskan untuk kita menikah aja ya, gitu ya, seperti itu. Kalian juga harus hati-hati dan teliti dengan kehidupan atau istilahnya lingkungan, karena takutnya kalian salah-salah pergaulan dan itu membuat kalian rugi secara materi, finansial, dan juga karir, dan juga nama baik kalian dan orang tua kalian. Begitu juga kalian yang lagi studi ya, seperti itu, hati-hati ya, seperti itu. Yuk kita ngebahas yang single parent, laki-laki dan perempuan. Kita bahas yang laki-laki dulu. Yang laki-laki ini diharapkan untuk menjadi pemimpin yang baik, karena seperti ekonomi kalian juga semakin membaik, semakin bagus,
Tetapi di sini memang ada yang nggak punya pekerjaan dan sebentar lagi akan ada pekerjaan, tapi harus nunggu ya 1 atau 2 bulan ke depan lagi. Harus sabar. Sekarang serabutan aja dulu, kerja apa aja dulu ya, seperti itu. Dan di sini sepertinya bagi kalian yang punya masalah, misal di luar negeri atau apapun itu yang berhubungan dengan surat-surat, dokumen ataupun misalnya gaji atau majikan, sepertinya udah mulai ada titik cerah, ada pertolongan yang memang diberikan oleh Tuhan lewat orang-orang yang baik yang memang tulus menolong kalian walaupun memang dibayar juga, seperti itu ya. Tapi di sini sepertinya kalian ini harus lebih teliti dan hati-hati dalam memilih pasangan. Dalam memilih pasangan, dan jangan lihat cantiknya aja, jangan lihat ini dan itunya aja, tapi lihat hatinya, ketulusannya kepada kalian. Benar enggak sih tulus sama kalian? Benar enggak sih cinta sama kalian? Benar enggak sih bisa dijadikan pendamping hidup yang terindah dalam kehidupan kalian? Hati-hati. Kegagalan kemarin dijadikan contoh yang sangat baik, guru yang terbaik untuk kalian lebih hati-hati mencari pasangan, karena kalian di sini sepertinya ekonominya lagi baik, otomatis yang nempelnya juga banyak dan mudah, seperti itu ya. Tapi cari yang tulus, yang memang benar-benar cinta sama kalian. Tapi saya saranin ada orang-orang yang tulus ketika memang dikenalkan oleh saudara atau keluarga ya, seperti itu. Untuk yang single parent perempuan, sepertinya kalian ini banyak menanam kebaikan atau karma baik dalam kehidupan kalian. Mungkin kalian orang yang penyayang, orang yang mudah mengulurkan tangan untuk menolong orang lain. Menolong itu bukan cuma uang ya, tapi juga dengan kemampuan, dengan keikhlasan kita, semampu kita, sebisa kita ya, seperti itu. Sepertinya ini berbuah manis. Jadi karma baik yang kalian tanam bertumbuh menjadi karma baik yang indah yang kalian petik sebentar lagi. Akan ada yang sukses dalam finansial, akan ada yang jadi orang terkenal, dan akan juga ada mendapatkan rezeki yang cukup berlimpah, dan ini bisa menabung, bahkan bisa berbagi dengan orang lain. Tetapi di sini kejutan yang paling indah, kalian akan dipertemukan dengan cinta sejati kalian. Ini bisa orang lama atau bisa orang baru ya, tapi orang ini tulus dan membawa kebahagiaan buat kalian, insya Allah. Walaupun memang tidak semua, tapi banyak yang akan mendapatkan yang terindah. Tapi kalian yang memang belum mendapatkan jodoh, mungkin ekonomi kalian akan membaik, seperti itu, dan atau karirnya akan membaik, atau karma baik yang selama ini kalian tanam akan membuahkan hal yang manis, yang sangat indah ya, dan itu memudahkan hidup kalian entah dalam pekerjaan, karir ataupun apapun itu ya. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, ternyata tidak ada yang memang sia-sia ya. Walaupun memang orang itu tidak membalasnya, tapi Tuhan melihat kita dan Tuhan membalasnya. Bukan kita mengharapkan balasan, tapi yakinlah apapun yang kita perbuat baik atau buruk itu ada balasannya. Walaupun balasannya ada yang lama, ada juga yang sebentar, seperti itu ya. Ada juga yang memang menunggu keadilan itu ya Allah bertahun-tahun ya baru kelihatan keadilannya. Ada juga memang yang langsung kelihatan. Itulah waktu yang memang ditentukan oleh Tuhan, dan Tuhan lebih tahu mana yang terindah buat kita, seperti itu ya. Semoga ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.